you see what I see? Halo warga desa Sukawati, kenalin namaku Tuta. Kali ini aku mau menceritakan kisah horor yang aku alami sendiri di bulan Juni 2024, tepatnya di tanggal 15. Oke, langsung saja ya. Jadi aku ini punya usaha toko sembako dan ada studio nail art, dan kegiatanku setiap hari itu jaga toko mulai jam 7 pagi sampai 8 malam. Nah, hari itu hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Aku aktivitas seperti biasa. Pagi-pagi aku udah jaga toko, duduk. Terus waktu itu aku lagi bikin display kuku buat aku pajang. Nah, mulai dari situ tiba-tiba badanku itu rasanya gak enak. Jantungku berdebar, terus aku keringat dingin, dan kepalaku itu rasanya berat seperti kedutan, seperti berdenyut. Terus karena rasanya itu makin gak enak, akhirnya aku ke belakang minta tolong sama bapakku buat gantiin aku jaga toko. Nah, kebetulan di situ juga ada ibuku, cuma ibuku itu kan guru. Jadi kalau pagi-pagi beliau harus ngajar, harus berangkat ngajar. Jadi aku minta tolongnya ke bapakku. Terus aku masuk ke kamar istirahat. Baru aku rebahan di kamar itu sekitar 10 menit. Itu rasanya semakin gak karu-karuan. Jantungku makin berdebar. Kepalaku makin aneh rasanya. Aku pikir aku panic attack karena memang aku punya panic attack, dan aku juga rutin kontrol ke psikiater. Di situ tiba-tiba kepalaku itu maju mundur sendiri. Kayak burung pelatuk yang lagi mematuk pohon. Tahu kan burung pelatuk itu gerakannya kalau lagi makan itu gimana? Iya, seperti itu. Maju mundur, dan aku gak bisa kontrol. Aku shock dong. Aku takut. Aku pikir ini gejala stroke, karena aku juga ada riwayat darah tinggi. Aku takut kalau itu stroke. Akhirnya aku ke depan. Aku bilang ke bapakku, "Pak, ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Ini kepalaku rasanya kayak mau meledak. Sakit sekali. Dan ini kepalaku maju mundur sendiri." Papaku langsung prepare tutup toko. Terus akhirnya aku diajak bapakku itu berangkat ke rumah sakit. Nah, kebetulan jarak rumahku ke rumah sakit itu lumayan jauh ya. Karena rumahku itu di pelosok pedesaan gitu. Dan rumah sakitnya itu jaraknya sekitar lebih dari 30 km. Baru jalan sekitar 5-6 km. Itu kepalaku normal. Aku tiba-tiba sehat, gak ngerasain apapun. Jantungku gak berdebar. Terus kepalaku juga biasa aja. Pokoknya aku bisa tenang lah. Gak ngerasain apapun. Aku di situ ngomong sama bapakku, "Pak, ini kepalaku kok wis enakan, udah enakan. Aku gak ngerasain apapun. Terus ini gimana, mau lanjut atau enggak?"
maksudnya lanjut ke rumah sakit atau enggak. Terus karena udah jalan ya, udah terlanjur jalan, ya udahlah sekalian aja kita ke rumah sakit. Karena takutnya nanti ada masalah yang lain gitu loh. Takutnya nanti ada penyakit stroke atau apa, atau saraf atau apapun ya. Namanya juga aku punya riwayat penyakit hipertensi. Sampai di rumah sakit, itu aku bener-bener sehat. Aku sebenarnya juga malu ya, karena kondisi badanku itu nggak kenapa-kenapa. Aku bener-bener sehat walafiat. Aku turun dari mobil, aku dipaksa buat tidur di brankar. Yang itu loh, tempat tidur yang didorong itu loh. Tapi aku nggak mau. Aku maunya di kursi roda aja. Soalnya aku nggak apa-apa. Aku merasa aku sangat sehat. Dan bener aja dong ketika aku diperiksa sama dokter bilang, aku ini gak kenapa-kenapa, gak ada penyakitnya. Aku udah jelasin ke dokternya. Gini loh dok, awalnya itu aku kayak masuk angin, jantungku itu kayak deg-degan, aku keringet dingin. Terus kepalaku ini berdenyut, terus tiba-tiba gerak maju mundur dan sakit sekali. Dokter bilang, ini gak apa-apa, gak ada sakitnya, gak ada penyakitnya gitu. Terus akhirnya ya udahlah, karena memang aku juga tampangnya tuh ya baik-baik aja, kayak sehat banget. Akhirnya aku disuruh pulang. Terus sampai di rumah, kan pulang tuh ya akhirnya. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar kan, mau istirahat. Aku rebahan lagi. Baru 5 menit aku rebahan, kepalaku kayak tadi, maju mundur lagi. Aku gak bisa kontrol. Dan itu rasanya jauh lebih sakit. Akhirnya aku panik. Aku bingung kenapa aku kayak gini. Apa aku harus balik lagi ke rumah sakit? Padahal jarak rumahku ke rumah sakit itu jauh. Kalau perjalanan hampir 1 jam. Terus akhirnya aku keluar. Aku duduk di teras, aku telepon ibuku. Aku suruh ibuku pulang. Karena aku kan deket ya sama ibuku. Jadi kalau misalnya aku ada masalah, atau aku lagi sedih, atau aku lagi stres, itu pasti aku larinya ke ibuku. Aku telepon ibuku langsung pulang. Aku ceritain semuanya. Kepalaku ini kok kayak gini. Aku udah ke rumah sakit, tapi kata dokternya ini gak apa-apa. Aku sehat, terus aku disuruh pulang. Begitu aku sampai rumah kok aku kayak gini lagi. Itu aku sambil nangis. Akhirnya ibuku ikut nangis sambil meluk aku. Terus ibuku bilang, "Duh Gusti, sapa yo sing gawe anakku koyo ngene?" Ya, kalau bahasa Indonesianya, ya Tuhan, siapa ya yang bikin anakku jadi seperti ini? Jadi ada beberapa kecurigaan sih, karena aku ini kan buka toko. Dari awal aku buka toko itu aku nggak pernah yang namanya pakai pelaris atau dukun. Itu sama sekali nggak pernah. Aku nggak percaya kayak hal-hal seperti itu, aku nggak percaya. Aku cuma doa aja. Buka toko aku doa, minta berkat sama Tuhan. Aku Kristen ya. Aku minta berkat sama Tuhan. Setiap hari aku doa. Tapi banyak juga orang yang bilang kalau tokoku itu sering tutup. Tokoku itu sering tutup. Tokoku itu kayak gelap, kayak surem. Padahal tokoku itu gak pernah tutup kecuali hari Minggu, karena Minggu memang libur ya. Tapi yang ngomong kayak gitu tuh gak cuma 1-2 orang. Banyak yang ngomong kalau tokoku itu sering tutup. Tapi ya udahlah, aku cuekin. Kalau orang mau niat jahat sama kita, ya udahlah, biarin yang jahat ya jahat, biar Tuhan yang balas. Kita manusia nggak boleh balas jahat gitu. Terus akhirnya di situ aku nangis, dipeluk sama mamaku, sama ibuku. Terus rasa sakit itu hilang muncul, hilang terus tiba-tiba muncul lagi. Dan itu kalau mau muncul, kalau rasa sakitnya datang itu kayak aku tuh
ngerasa gitu loh. Kayak aku langsung gini, oh ini kayaknya nih kepalaku mau goyang lagi, mau maju mundur lagi. Gitu aku tahu. Terus abis itu udah siang kan ya. Itu kepalaku makin sakit. Akhirnya ibuku ini panik. Ini kenapa kok nggak sembuh-sembuh ya? Terus akhirnya kebetulan tanteku ini mertuanya itu orang yang pinter gitu loh. Orang bisa. Akhirnya minta tolong buat disembuhin. Aku disuruh datang ke rumah tanteku, terus nanti dari tanteku diantar ke rumah mertuanya. Jarak rumahku ke rumah tanteku itu cuman sekitar 2 kilo. 2 kilo atau sekilo lebih dikit lah. Aku siang-siang itu dibonceng sama bapakku naik motor. Baru keluar dari pagar rumah, jarak 200 meter. Keluar dari rumah jarak 200 meter. Aku sembuh. Padahal di rumah itu aku udah gak karu-karuan. Ini kepalaku tuh rasanya kayak ditarik-tarik, maju mundur. Jadi gini, kepalaku tuh maju mundur. Terus pundakku itu naik. Kayak burung, persis burung. Pundakku ini naik, kepalaku ini maju, terus gerakannya tuh maju mundur. Terus mata sama alis itu kayak ketarik gitu. Ketarik ke belakang. Jadi ini mata itu melotot. Mata sama alis itu kayak ketarik. Aku gak bisa kontrol itu. Rasanya bener-bener sewakit karena kayak ketarik. Ditarik sekenceng-kencengnya itu. Cuman itu aja yang aku rasain kepalaku itu. Begitu aku jarak 200 meter keluar dari rumah itu, aku gak apa-apa. Aku sehat. Akhirnya aku ke rumah tanteku. Di rumah tanteku, aku ya gak apa-apa. Kayak orang-orang biasa aja gitu. Gak ada problem apapun. Akhirnya aku nunggu di rumah tanteku beberapa, mungkin sekitar hampir 1 jaman lah. Aku nunggu di sana. Terus aku pulang lagi karena aku ngerasa gak apa-apa nih kayaknya. Udahlah gak apa-apa, aku pulang aja. Akhirnya aku pulang. Nyampe rumah, aku kayak gitu lagi. Kepalaku itu maju mundur lagi. Bukan maju mundur Shantik Sari ini, bukan ya. Ini kepalaku benar-benar sakit sekali. Akhirnya aku minta dianterin lagi ke rumah tanteku. Kali ini yang nganter ibuku. Diantarlah aku ke sana. Bener dong. Jarak 200 meter aku keluar dari rumah itu aku udah sembuh. Aku gak apa-apa. Bener-bener sehat. Terus akhirnya aku balik lagi ke rumah. Karena waktu itu di rumah juga lagi repot ya. Kebetulan saudaraku yang dari Semarang itu mau datang. Jadi pasti kayak prepare masak, beres-beres ini gitu kan. Jadi ya udahlah pulang. Sampai rumah itu aku balik lagi. Makin sakit. Udahlah akhirnya aku capek sendirian. Aku minta diantar lagi ke rumah tanteku, terus minta diantar ke rumah mertuanya tanteku. Aku diantar sama bapakku. Ya seperti biasa, jarak 200 meter keluar dari rumah, itu aku sehat. Bener-bener sehat. Itu siang-siang dan panas sekali cuacanya waktu itu. Akhirnya aku sampai ke rumah tanteku, aku biasa aja karena memang kepalaku udah normal. Akhirnya aku minta tolong buat dianterin ke rumah mertuanya yang jaraknya juga mungkin 1,5 kiloan, gak jauh lah. Di sana itu orangnya cuma diem liatin aku. Terus gak tahu kayak mulutnya itu komat kamit mungkin baca doa atau baca mantra, aku juga kurang tahu ya. Habis itu aku dikasih air minum 1 botol, itu disuruh minum sama dikasih garam. Terus ada paku, dikasih paku sama garam terus sama air minum. Aku disuruh minum airnya itu dan garamnya itu disuruh disebarin di sekitar rumah, di depan rumah sampai
sampai samping-samping gitulah. Terus pakunya itu suruh nanem di pojokan rumah. Terus orangnya bilang, itu ada burung nempel di pundakmu. Padahal aku belum cerita apa-apa waktu itu. Orangnya kan, aku datang kan orangnya cuma diem aja sambil komat-kamit gitulah. Ternyata orangnya bilang ada burung yang nempel di pundakku. Terus aku langsung shock dong, ngapain ini burung nempel di aku gitu. Terus bikin aku jadi kayak burung. Aku masih bertanya-tanya kan waktu itu. Terus setelah dari sana aku pulang. Aku minum air itu mendingan lah dikit. Aku bisa tidur walaupun rasa sakit itu masih ada. Kadang kepalaku juga masih maju mundur, cuman gak separah yang tadi. Aku bisa tidur dan kebetulan juga saudaraku udah datang yang dari Semarang. Pas aku bangun itu kumat lagi kayak gitu. Dan itu makin parah. Jadi aku bangun tidur itu rasa sakitnya tuh makin sakit lah. Dan saudaraku dari Semarang ini kan orangnya itu dia itu biasa mendoakan orang lain yang sakit. Dia juga pernah menyembuhkan orang yang sakit. Saudaraku Kristen juga. Di situ aku didoakan. Aku disuruh berdoa dalam hati, jangan sampai putus doanya. Disuruh pasrah sama Tuhan. Aku nggak boleh nangis di situ, nggak boleh sedih intinya. Tapi tetap rasa sakit itu nggak hilang. Sampai malam, aku cuman bisa duduk. Waktu tidur pun aku juga duduk. Aku nggak bisa makan, aku nggak mau makan, aku nggak mau minum. Padahal aku ini orangnya doyan banget makan. Jadi badanku itu kan gendut ya. Aku tuh suka banget makan. Nah pas waktu itu aku bener-bener nggak doyan makan, nggak doyan minum karena udah ngerasain sakit banget lah kepalaku itu. Pas malam itu kakakku datang, kakak kandungku sama suaminya. Dia datang, dia tanya, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Terus diceritain sama mama, sama ibuku. Katanya ada burung yang nempel di bahunya ini, gitu. Terus karena kakakku ini kan orangnya sedikit bisa lihat gituan ya, bisa lihat aja sih, tapi nggak bisa nyembuhin atau apa gitu, nggak bisa. Dia cuma bisa lihat. Akhirnya kakakku ini punya kenalan orang gereja juga, tapi yang bisa nyembuhin gitu. Ditelepon lah temennya itu. Terus aku itu disuruh mandi pakai pandan. Pakai air rebusan pandannya itu jumlahnya ganjil, direbus, air rebusannya itu diminum 1 gelas, terus sisanya dibuat mandi, dicampur sama air dingin buat mandi. Akhirnya aku lakuin dong, apapun kata orang aku lakuin, karena memang itu sakit sekali dan aku pengen sembuh gitu. Aku mandi, aku keramas, aku doa di situ. Akhirnya keluar dari kamar mandi, itu pundakku itu udah nggak kayak tadi, nggak maju, nggak naik gitu. Pundakku kan naik kayak burung kan awalnya. Ini pundakku udah biasa. Ganti, ini kepalaku yang awalnya ini maju ke depan, maju mundur ke depan, ini ganti maju mundur ke belakang. Jadi kayak ditarik gitu rambutku. Yang tadi kan yang ditarik tuh kayak mata sama alis ya. Ini rambut yang kayak ditarik. Jadi aku tuh kayak jalan itu kayak orang kayang. Jadi setengah apa ya, kayak orang kayang gitulah pokoknya. Kata kakakku itu dia bisa lihat kalau ada yang narik rambutku. Itu. Akhirnya abis mandi itu puji Tuhan aku enakan. Aku bisa tidur sambil rebahan sambil baring ini. Aku bisa tidur. Terus aku dibilangin sama kakakku itu, gini, jadi ada barang lewat, ada makhluk lewat,
itu suka sama aku dan mau ngikut aku. Nggak tahu kenapa yang pertama tadi kan bilang burung ya, yang ini bilangnya itu ada makhluk yang lewat terus kebetulan suka sama aku gitu. Aku disuruh doa, nggak berhenti, jangan sampai putus doa. Terus aku disuruh dengerin lagu rohani. Puji Tuhan aku bisa tidur nyenyak malam itu. Tapi malamnya itu aku mimpi. Aku ada di rumah joglo. Jadi rumah Jawa zaman dulu gitu loh. Ada candi di situ dan ada kayak rumput-rumput yang menjalar. Terus di situ aku ketemu sama sosok. Sosoknya itu kayak leak, tapi dia bukan leak. Dia itu joget. Ini cerita ini aku sampai masih merinding ini cerita ini. Dia joget sambil mengelilingi aku gitu. Dia joget muter-muter di sekitarku. Terus aku lari dari situ. Karena takut kan, aku lari. Aku ketemu sama banyak anak kecil. Tiba-tiba aku ketemu sama banyak anak kecil. Terus aku disuruh cuci muka di situ. Dia lagi pegang air. Dia bilang gini, awakmu raupo nganggo iki. Artinya, hei kamu cuci muka pakai ini, pakai air ini. Akhirnya aku cuci muka di situ. Dan paginya itu aku bangun, aku bener-bener sehat sekali. Kepalaku udah nggak maju mundur, udah nggak sesakit kemarin. Cuman memang di bagian leher itu masih ada kayak sedikit sakit gitu. Mungkin kan efek kemarin ya. Masih ada sedikit sakit. Aku bersyukur banget sih itu. Aku bisa sembuh. Terus jalan berapa minggu, waktu ada acara di rumah kakakku, aku ketemu sama orang yang nyembuhin aku, yang ditelepon kakakku waktu itu. Terus kita kan ngobrol ya. Jadi sebenarnya itu ada makhluk yang lewat dan dia itu suka sama aku, dia pengen ngikut aku karena berhubung aku ini orangnya kosongan ya. Maksudnya orang biasa, orang yang gak pernah punya ilmu apapun itu. Badanku gak kuat. Dan efeknya seperti itu. Jadi katanya makhluk itu memang kadang masih suka mampir. Tapi udah gak berani nempel di aku lagi. Terus orangnya juga bilang, kalau misalnya lagi haid atau datang bulan, itu kalau bisa pembalut bekas pakainya itu dicuci, sebelum dibuang itu dicuci. Nah, kebiasaanku dari dulu itu aku nggak pernah cuci pembalut. Aku abis pakai pembalut itu aku langsung buang. Maaf ya ini agak jorok. Aku langsung buang. Aku nggak percaya sama hal-hal seperti itu karena pikirku ini udah 2024 gitu loh. Ngapain sih kok pembalut? Pembalut itu kan diciptakan udah ya, teknologinya seperti itu ya sudah. Ngapain harus dicuci lagi? Akhirnya aku gak pernah cuci pembalutku. Sampai aku ngalamin kejadian seperti ini. Jadi aku tuh suka buang pembalut tuh sembarangan tanpa dicuci. Dan katanya itu pemicu. Dan waktu kejadian bulan Juni itu yang pas aku sakit itu aku lagi haid. Posisinya aku lagi haid. Terus aku dibilangin juga jangan jorok. Aku ini orangnya jorok soalnya. Aku orangnya malas. Aku gak suka bersih-bersih. Aku dibilangin kayak gitu. Ya, inilah ceritaku. Jadi buat kalian cewek-cewek ya yang masih suka buang pembalut bekas pakai tanpa dicuci, mending dicuci aja deh. Karena aku sendiri juga awalnya gak percaya sampai aku ngalamin sendiri. Hal-hal yang di luar nalar, yang gak masuk akal. Aku sendiri
orang kesehatan aku bawa ke rumah sakit gak ada penyakitnya, itu kayak gak masuk akal gitu. Ya pokoknya pesanku itu aja. Hati-hati, selalu doa, setiap mau melakukan apapun itu berdoa. Jangan sampai pikiran kosong, yang penting jaga kebersihan, terutama kebersihan diri ya. Biar barang-barang kayak gitu, makhluk-makhluk kayak gitu gak nempel ke kita. Ya sekian cerita dari aku. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf kalau misalnya ceritaku kurang serem, kurang horor, atau mungkin aku ngomongnya ini kurang lancar. Mohon maaf sekali. Terima kasih dan semoga di lain waktu aku bisa sharing pengalamanku yang lain. Terima kasih.